sifatnya teoritisnya. Sementara kalau kita berbicara tentang otonomi daerah, itu adalah konsekuensi dari desentralisasi, dan itu kita berbicara tentang aspek yang sifatnya empirisnya dalam tataran praktisnya gitu kan. Jadi secara gampang kalau Anda mau mencari tahu tentang teori-teori atau pendekatan secara konseptual, ya berarti arahnya kepada desentralisasi gitu kan. Teori-teori desentralisasi, pendekatan desentralisasi, dan konsep-konsep desentralisasi. Namun kalau Anda berbicara tentang hal yang praktis, maka kita membicarakan tentang apa yang namanya otonomi daerah, ya, kemudian daerah otonom, ya, dan juga pemerintah daerah. Itu konsekuensi-konsekuensi atau bentuk-bentuk dari konsep dan teori dari desentralisasi tadi. Itu secara sederhana, gitu kan. Namun secara pengertian nanti akan kita lihat pengertian-pengertian masing-masing seperti apa, gitu kan. Ini saya sampaikan terlebih dahulu untuk memberikan gambaran umum kepada Anda sebenarnya apa sih sebenarnya keterkaitan antara desentralisasi dan otonomi daerah, kemudian ada istilah daerah otonom, ya, ada pemerintah daerah, itu sebenarnya eh, apa, posisinya masing-masing di mana gitu kan, ya. Kemudian ada juga sentralisasi, ya, sehingga konsep-konsep itu yang perlu kita perjelas di awal. Baik, untuk hari ini saya akan mengajak Anda untuk mencermati tentang pengertian dan juga manfaat dari desentralisasi, yang mana desentralisasi tadi seperti yang saya sampaikan itu akan melahirkan atau membawa implikasi kepada munculnya apa yang namanya otonomi daerah dan daerah otonom, ya, termasuk pemerintah daerah gitu kan. Oke, saya akan share screen untuk memperlihatkan kepada Anda sebenarnya desentralisasi itu apa. Tadi sudah disinggung oleh Mas Jabar sekilas tentang pengertian desentralisasi, ya. Kita lihat sekarang secara konseptual bagaimana, ya, secara konseptual bagaimana bunyinya, gitu kan. Artinya apa sebenarnya? Ya, bisa Anda lihat ya. Jadi kalau kita mengartikan secara apa, universal, ya, tentang pengertian desentralisasi ini, seperti yang disampaikan Menaksi Sundaram, akan sulit untuk mendapatkan jawaban yang sama dan bisa diterima oleh semua pihak, gitu kan, untuk mengartikan apa sebenarnya desentralisasi itu. Karena apa? Karena demikian banyaknya pengertian dan pemahaman tentang desentralisasi. Di situ disebut, Sundaram sendiri menyebut sulit, susah untuk mengartikan yang desentralisasi untuk bisa diterima semua pihak, gitu kan. Bahkan Montgomery menyebut desentralisasi itu lebih sebagai sebuah seni daripada sains, gitu kan. Artinya kalau kita berbicara seni berarti sangat abstrak, gitu kan. Susah pelajari, susah untuk diberi persepsi tunggal, gitu kan. Ini untuk mensiratkan betapa sebenarnya desentralisasi itu untuk mengartikan tunggal itu sesuatu yang tidak mudah. Meskipun secara garis besar dan secara intinya itu akan bisa dipahami oleh banyak pihak ini. Beberapa pengertian yang saya coba angkat di sini adalah beberapa pengertian dari buku-buku lama yang sampai sekarang masih sering dikutip, gitu kan, sering disitasi. Yang pertama dari Sema Rondinelli, ada beberapa kata penting, ya, kata kunci yang bisa kita lihat di sini, ya. Sema Rondinelli menyebut bahwasanya desentralisasi itu adalah sebuah transfer. Ya. Transfer apa, ya? Transfer dari perencanaan, ya, pengambilan kebijakan, ya, atau pengambilan keputusan, dan atau otoritas administratif, gitu kan. Jadi ada beberapa transfer atau beberapa pelimpahan atau penyerahan dari institusi di tingkat atas atau pusat kepada institusi di tingkat bawah atau di daerah misalnya, ya. Apa yang ditransferkan, yang diberikan atau yang dilimpahkan bisa berupa planning, ya, bisa berupa decision making atau otoritas administratif, ya.
Di sini kalau kita berbicara tentang planning, decision making dan seterusnya, berarti kita berbicara tentang sesuatu hal yang sifatnya apa? Sesuatu hal yang sifatnya strategik gitu kan ya. Kalau Anda bisa bayangkan ya, kalau kita menyerahkan atau melimpahkan sesuatu yang sifatnya itu perencanaan, pengambilan kebijakan dan otoritas administratif, berarti kita membicarakan tentang sesuatu hal yang sifatnya strategik, ya kan? Kalau Anda misalnya diberikan peluang atau diberikan kesempatan untuk mengambil kebijakan, berarti apa yang Anda terima tersebut merupakan hal yang sangat strategik ya, yang sesuatu yang sangat penting kan ya. Artinya Anda sudah diberikan kesempatan yang besar untuk mengambil kebijakan, untuk merencanakan dan seterusnya. Jadi kalau desentralisasi memang menyangkut hal-hal semacam itu, ya, menyangkut transfer perencanaan dan seterusnya. Antara siapa? Dari siapa? Dari central government ya kepada organisasi lapangan mereka, ya, organisasi cabang-cabang mereka atau unit-unit administratif mereka atau unit di tingkat daerah ya. Termasuk di sini yang sering kita bicarakan adalah local government atau di dalam hal ini misalnya kita artikan sebagai pemerintah daerah ya. Itu pengertian dari Risma Rondinelli yang relatif lebih konkret ya. Demikian juga yang disampaikan Smith itu juga relatif sama ya, kurang lebih sama intinya ya dari yang disampaikan Risma Rondinelli, bahwasanya Smith menyampaikan desentralisasi itu menyangkut delegasi kekuasaan ya, pelimpahan kekuasaan ya, dari pusat kepada level di tingkat bawah ya, di dalam hierarki teritorial mereka ya. Atau kepada organisasi-organisasi cabang, ya, organisasi kecil-kecil di wilayah mereka. Jadi intinya hampir sama gitu. Ada sesuatu yang dilimpahkan, ada sesuatu yang diserahkan ya. Dan sesuatu yang diserahkan atau yang dilimpahkan itu sifatnya sangat strategik gitu kan. Bukan hanya sekedar misalnya ikut membantu melaksanakan misalnya, kan beda ya. Kalau Anda diberikan kesempatan untuk mengambil kebijakan, itu kan tidak sama dengan kalau Anda hanya sekedar diminta terlibat terkait sebagai pembantu atau pelaksana kan ya. Karena Anda tidak punya kewenangan untuk mengambil kebijakan, sebagaimana kalau desentralisasi. Nanti kalau belum jelas langsung bisa dipotong pembicaraan saya ya. Sehingga dari konsep desentralisasi tadi itu akan memunculkan ya, di dalamnya akan muncul dua elemen penting ya yang berkaitan, yaitu apa yang namanya sebagai daerah otonom ya, dan juga adanya penyerahan kekuasaan secara hukum ya. Ada dua komponen tersebut. Desentralisasi akan memunculkan daerah otonom ya, daerah-daerah. Kalau kita berbicara pemerintah daerah berarti pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi di situ kan. Mereka adalah daerah otonom. Kemudian memunculkan yang kedua adalah berkaitan dengan implikasi penyerahan kekuasaan. Berarti ada sesuatu kekuasaan ya, sesuatu kewenangan ya secara hukum kepada daerah-daerah otonom tadi dalam rangka untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu. Jadi ada dua konsekuensi dari pengertian desentralisasi tadi. Sehingga kita bisa jelas bahwasanya seperti yang pertanyaan awal yang saya sampaikan tadi, sebenarnya keterkaitannya apa sih antara desentralisasi dan daerah otonom atau otonomi daerah, ya keterkaitannya dalam slide ini gitu kan ya. Jadi bahwasanya desentralisasi itu di dalamnya mengandung dua elemen yang saling berkaitan, yaitu munculnya daerah otonom dan juga adanya kegiatan penyerahan kekuasaan ya, atau kewenangan ya. Kemudian dalam tataran teoritis itu juga kita kenal apa yang namanya desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi ya. Ada dua pengertian di situ. Ada dua bentuk dari desentralisasi, yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Desentralisasi politik itu berupa perspektif yang mengartikan bahwasanya desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan ya. Jadi ada sesuatu kekuasaan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ya.
Kata kuncinya di situ, ada devolusi kekuasaan. Kemudian kalau desentralisasi administrasi itu diartikan atau perspektifnya berupa pendelegasian wewenang yang sifatnya administratif, ya. Jadi ada delegasi kewenangan administratif. Berarti ini lebih menyiratkan kepada persoalan atau kewenangan untuk melaksanakan kaitannya dengan proses atau prosedur administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ya. Nah, dua desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi inilah yang kemudian membentuk desentralisasi secara umum. Ya. Ada batasan, ada konsep-konsep yang muncul berkaitan desentralisasi di mana konsep ini antar negara itu dalam tataran praktis terutama itu tidak sama gitu kan, tidak sama antara beberapa negara. Misalnya kayak di Inggris ya, desentralisasi itu di dalamnya mencangkup konsep yang dikenal sebagai devolusi dan dekonsentrasi ya, devolusi dan dekonsentrasi. Kalau di Amerika ini sama dengan apa yang di Inggris tadi, namun dengan istilah lain atau dengan ya benar dengan istilah lain gitu kan. Jadi desentralisasi di Amerika Serikat itu dikenal sebagai political decentralization ya atau devolusi sebagaimana di Inggris, dan administrative decentralization atau dekonsentrasi sebagaimana yang ada di Inggris itu kan. Jadi ada dua konsep di Amerika yang kurang lebih sama dengan di Inggris dengan istilah yang berbeda. Kemudian ada pendapat dari Cohen Patterson yang menyebut desentralisasi itu mencakup atau meliputi devolusi, dekonsentrasi, dan delegasi ya. Termasuk di sini adalah privatisasi. Di Indonesia kurang lebih juga mengacu pendapatnya Cohen Patterson dengan istilah yang sedikit berbeda ya. Kalau di Indonesia kita kenal yang berlaku saat ini terutama ya, itu adalah desentralisasi atau diistilahkan sebagai devolusi ya. Kemudian ada kita kenal sebagai dekonsentrasi ya. Anda pernah dengar saya kira, selain dekonsentrasi ya, ada desentralisasi, dan yang ketiga adalah delegasi atau istilah lainnya adalah desentralisasi fungsional atau istilah yang kita kenal adalah tugas pembantuan ya. Jadi istilah-istilah ini yang secara konseptual, secara empiris berbeda-beda ya antar beberapa negara ya, untuk menyebutkan atau untuk menggambarkan batasan dari konsep desentralisasi. Ya. Kemudian saya ajak Anda untuk melihat bagaimana prakteknya di Indonesia dalam tataran praktis, ya kurang lebih seperti yang saya gambarkan di sini ya. Bisa Anda lihat ya. Halo, bisa dilihat ya. Ini beberapa level pemerintahan di Indonesia ya. Di sini paling atas adalah pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan yang paling bawah adalah pemerintah desa. Ya. DK berarti dekonsentrasi, desen berarti desentralisasi, TP adalah tugas pembantuan. Ya. Tugas pembantuan atau bisa kita istilahkan sebagai desentralisasi fungsional tadi. Ya. Di mana mereka berlaku atau di mana konsep-konsep itu berlaku ya. Kita bisa lihat di sini desentralisasi berlaku di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota gitu kan ya. Paling mudah untuk mendeteksi adanya desentralisasi apa ya. Tadi saya sebut ya, desentralisasi itu berkaitan dengan devolusi kekuasaan ya. Berarti ada kewenangan yang strategik ya. Ada kewenangan yang sifatnya strategik bagi daerah yang berkaitan terutama pengambilan kebijakan maupun perencanaan dan sebagainya. Maka itu akan dimiliki oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Di situ desentralisasi juga mensiratkan adanya devolusi kekuasaan ya, adanya otonomi yang cukup besar. Salah satunya diwujudkan atau dilihat dari
pemilihan pemimpin oleh masyarakat secara langsung ya. Dalam hal ini adalah kita lihat adalah kepala daerah dan juga legislatif ya, legislatif di daerah atau DPRD. Itu adalah bentuk konkret atau bentuk nyata dari implikasi desentralisasi, di mana daerah memiliki DPRD maupun kepala daerah yang dipilih oleh mereka dalam artian bisa perwakilan di DPRD atau masyarakat langsung ya. Ini yang terjadi di Indonesia kan saat ini ya. Beda kalau misalnya kepala daerahnya ditentukan oleh unit atau institusi di atasnya, maka kita bisa menyebut tidak ada desentralisasi di situ. Ya. Ambil contoh misalnya wali kota di di luar Jakarta dengan wali kota di Jakarta itu beda, gitu kan ya. Kalau wali kota yang kita kenal, misalnya wali kota Solo misalnya ya, berarti mereka atau wali kota tersebut, wali kota Solo memimpin kota Surakarta gitu kan ya. Kota Surakarta memiliki desentralisasi, memiliki otonomi daerah gitu kan. Beda dengan wali kota yang memimpin kota di daerah khusus ibu kota Jakarta gitu kan ya. Di mana wali kota di DKI Jakarta itu tidak memiliki otonomi ya. Mereka tidak memiliki atau tidak menjadi bagian dari desentralisasi ya. Tidak menjalankan fungsi desentralisasi di DKI Jakarta. Sehingga apa? Sehingga wali kota di Jakarta tidak sama seperti di Solo yang dipilih langsung, tapi wali kota Jakarta itu yang memilih adalah gubernur. Artinya secara sentralistis oleh gubernur di situ ya. Oleh pimpinannya di atasnya. Sehingga tidak ada desentralisasi di dalam wali kota di Jakarta. Beda kalau misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah kota di daerah lain ya. Ada desentralisasi termasuk pemerintah provinsi itu mereka juga menjalankan fungsi desentralisasi karena terlihat ada gubernur yang dipilih oleh masyarakat atau oleh adanya DPRD. Demikian juga ada implikasi lain misalnya adanya kewenangan ya provinsi untuk merencanakan APBD ya itu bentuk konkret atau bentuk nyata dari implikasi berjalannya desentralisasi ya di mana mereka punya kewenangan yang cukup besar untuk menentukan arah atau masa depan daerahnya ya sehingga mereka menjalankan fungsi otonomi daerah. Selain desentralisasi, pemerintah provinsi juga menjalankan fungsi dekonsentrasi ya dekonsentrasi ini yang kita sebut sebagai fungsi atau kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah ya. Jadi pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan di daerah itu sebagian dibantu oleh pemerintah provinsi yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Misalnya dalam hal apa? Ya yang paling nyata adalah fungsi atau peran pemerintah provinsi dalam mengkoordinasikan ya pemerintah kabupaten atau pemerintah kota di wilayahnya ya. Misalnya kalau pemerintah provinsi Jawa Tengah berarti salah satu fungsi dari pemerintah provinsi adalah kewenangan untuk mengkoordinasikan pemerintah kabupaten, pemerintah kota di Jawa Tengah ya. Juga dalam hal pelantikan bupati atau wali kota di Jawa Tengah. Itu yang melantik adalah gubernur ya. Sebenarnya gubernur melantik itu adalah atas nama presiden gitu kan ya. Atas nama presiden. Tapi diwakilkan atau didelegasikan ya tepatnya ya, didelegasikan kepada provinsi, kepada gubernur untuk melantik bupati atau wali kota. Ini adalah bentuk dari asas dekonsentrasi ya, asas dekonsentrasi. Sehingga ada dua kaki ya pemerintah provinsi ini menjalankan fungsi dekonsentrasi dan fungsi desentralisasi. Kemudian konsep lain, istilah lain yang kita kenal adalah tugas pembantuan atau TP ya. Tugas pembantuan ini itu sifatnya lebih kepada membantu ya, membantu tugas
karena sifatnya membantu tugas, maka pembantu tersebut itu hanya sekedar membantu gitu kan, hanya sekedar melaksanakan ya, tidak punya kewenangan lebih jauh, misalnya kewenangan dalam hal mengambil kebijakan ya, kewenangan menentukan perencanaan dan sebagainya ya. Tapi ya hanya sekedar melaksanakan apa yang sudah dirumuskan oleh institusi yang memberikan tugas tadi ya. Jadi hanya sekedar melaksanakan tugas dari pihak yang memberikan penugasan tadi. Ya. Katakanlah misalnya pemerintah provinsi itu memberikan penugasan kepada pemerintah kabupaten kota, ya dalam hal misalnya ya memfasilitasi kegiatan pajak, ya, pemungutan pajak kendaraan bermotor misalnya ya, maka ya pemerintah kabupaten kota ya hanya sekedar memfasilitasinya semata gitu kan. Pemerintah kabupaten kota nggak punya kemenangan lebih jauh dalam hal atau sifatnya strategik ya. Karena yang sifatnya strategik berarti yang tugas tersebut yang merumuskan adalah institusi yang memberikan penugasan. Ini beberapa konsep ya, konsep dasar dari desentralisasi yang muncul di situ ya, yang berkaitan dengan pemberian atau pelaksanaan kewenangan. Silakan kalau memang ada sesuatu yang ditanyakan ya, tidak perlu menunggu nanti saya memberikan kesempatan Anda untuk bertanya, tapi bisa diaktifkan sejak sekarang ya, bisa Anda bertanya sejak sekarang. Silakan dinyalakan mikrofonnya kalau memang ada yang sesuatu yang ditanyakan. Sambil Anda kalau bertanya, saya masih sambil menunggu Anda bertanya, saya lanjutkan materi berikutnya ya. Apa sekarang manfaatnya ya? Ya, manfaat apa sih sebenarnya gitu kan? Manfaat desentralisasi itu apa gitu kan? Sehingga kita kok merasa perlu untuk melakukan itu, untuk melaksanakan itu ya. Kalau kita tahu ada manfaatnya, tentu ada manfaat-manfaat yang sifatnya positif gitu kan ya, manfaat yang sifatnya positif, sehingga kita memutuskan bahwa sistem desentralisasi yang kita jalankan ya. Mengapa bukan sentralisasi ya? Karena memang secara konseptual ya, manfaat dari desentralisasi itu jauh lebih banyak gitu kan ya, jauh lebih banyak dan lebih ideal gitu kan, lebih ideal terutama dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada institusi di tingkat bawah. Ya. Simarandinelli menyebut yang pertama manfaat desentralisasi adalah berkaitan dengan perencanaan. Ya. Ada hal yang sifatnya perencanaan yang akan lebih tepat, ya. Perencanaan akan lebih tepat kalau dilakukan oleh institusi atau pejabat atau orang di tingkat bawah. Mengapa seperti itu? Ya, logikanya bagaimana? Ya. Anda bisa jawab, mengapa perencanaan akan lebih tepat dilakukan oleh di tingkat bawah? Ya. Silakan kalau ada yang bisa menjawab. Mengapa perencanaan lebih ideal kalau bukan sistem sentralistik gitu ya? Menurut saya Pak Mawar. Halo, siapa ini? Mawar Pak. Mawar, silakan Mbak. Mengapa perencanaan lebih tepat kalau yang melakukan institusi tingkat bawah? Ya menurut saya yang di tingkat bawah itu secara langsung lebih bisa tahu kondisi di daerahnya itu seperti apa dan langkah apa yang tepat untuk diambil untuk mengatasi masalah yang dari daerah tersebut. Oke, persis ya, benar seperti yang Anda sampaikan, bahwasanya perencanaan itu dilakukan langsung di tingkat bawah karena ya objek dan aktor yang melakukan adalah masyarakat bawah gitu kan ya. Kalau pemerintah berarti pemerintah di tingkat bawah ya. Sehingga yang lebih tepat adalah mereka yang lebih tahu masalah real di masyarakat gitu kan. Ambil contoh misalnya secara sederhana ya, yang lebih tahu jalan rusak tentu pemerintah setempat gitu kan daripada pemerintah di level atas ya kan. Pemerintah level atas mesti ada punya keterbatasan, punya
punya punya keterbatasan dalam melihat permasalahan yang ada di lapangan, gitu kan. Ya. Pada dulu ketika perencanaan itu didominasi oleh atau dilakukan secara sentralistik, yang terjadi adalah perencanaan yang tidak tepat sasaran, gitu kan. Ya. Itu pada zaman dulu, ya misalnya Orde Baru awal-awal ya, atau Orde Baru akhir lah, pertengahan dan akhir ya. Di mana katakanlah misalnya ambil contoh yang direncanakan pemerintah pusat membangun gedung sekolah misalnya ya di suatu tempat, ternyata gedung sekolahnya tidak terpakai atau melangkrak ya istilahnya ya. Karena apa? Karena ya bisa jadi karena misalnya yang muridnya tidak ada misalnya ya, karena memang daerah tersebut penduduknya relatif terbatas. Ya. Artinya kan perencanaannya kan tidak tepat, gitu kan. Ada keterbatasan yang dilihat oleh pemerintah pusat dalam menjalankan perencanaan yang sifatnya sentralistik. Ya. Nah, itu saya kira secara logika mudah dipahami. Ya. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan upaya untuk memangkas birokrasi yang jelimet gitu kan, yang rumit, ya. Yang rantai hierarkinya luas. Gitu. Mengapa ya? Karena dengan desentralisasi berarti kita menyerahkan ya urusan itu di bawah, gitu kan. Pelayanan-pelayanan publik misalnya ya itu cukup diselesaikan di tingkat bawah, tidak perlu harus sampai di bawah tingkat Jakarta ya, yang itu bisa memanjangkan rantai birokrasi, ya kan. Misalnya dalam hal mengurus KTP misalnya ya, Anda bayangkan misalnya mengurus KTP Anda harus sampai ke Jakarta misalnya, kan betapa repotnya gitu kan. Saat ini saja ngurus KTP sampai kabupaten itu pun sebenarnya juga cukup repot gitu kan ya. Idealnya ya di desa KTP itu bisa selesai gitu kan. Itu kan idealnya. Artinya di level pemerintahan paling bawah, di pemerintah desa membuat KTP selesai ya. Tapi kenyataannya sampai saat ini kan belum ya. Mungkin suatu saat ketika sistem pemerintahan di level desa sudah maju ya, SDM-nya sudah berkompeten, sudah memiliki kemampuan IT yang bagus, ya, karena sarananya juga memadai di tingkat desa, bisa saja nanti mengurus KTP itu di tingkat desa sudah selesai, gitu kan. Untuk saat ini tampaknya itu masih belum terwujud, gitu kan, belum ideal sama sekali, belum terlalu ideal, gitu kan, ya. Namun secara konseptual yang ingin saya sampaikan kepada Anda, ya kalau kita bicara ideal nanti desentralisasi itu memang pada intinya itu akan memotong panjangnya rantai birokrasi. Kemudian ini berkaitan dengan asumsi bahwasanya ketika desentralisasi itu desentralisasi diberjalankan, maka para pelaksana, para birokrat ya, kemudian para pegawai di tataran lokal itu lebih peka gitu kan, lebih responsif, ya. Lebih responsif, lebih peka terkait dengan masalah-masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Ya. Karena apa? Karena yang mereka para birokrat itu akan dituntut, akan dibiasakan mau tidak mau harus responsif gitu kan. Kalau nggak responsif mereka ditekan oleh masyarakatnya kan, harus dituntut oleh masyarakatnya. Kemudian desentralisasi memberi peluang lebih baik pada pemerintah pusat untuk melakukan campur tangan politik dan administrasi dalam wilayah yang jauh dari pusat ya. Desentralisasi akan memberikan kesempatan ya. Ini akan memberikan kesempatan kepada pusat untuk mengintervensi dalam tanda petik daerah-daerah yang memang spesial itu kan, daerah-daerah spesial ya. Daerah-daerah yang memerlukan secara khusus perhatian dari pemerintah pusat ya. Sehingga pemerintah bisa lebih konsen dalam melihat daerah-daerah khusus tersebut. Pemerintah pusat lebih punya waktu, punya tenaga untuk memperhatikan daerah-daerah yang khusus tadi ya. Sehingga pemerintah pusat tidak perlu melihat semua daerah, tapi cukup melihat daerah-daerah yang spesial tadi ya. Daerah spesial dalam hal apa? Misalnya dalam hal ketertinggalannya misalnya ya. Mungkin ada di Indonesia ini daerah yang sangat tertinggal ya. Atau daerah yang terbelakang, kan banyak
Kemudian ada perlu perhatian daerah-daerah yang perbatasan ya, daerah perbatasan ya. Itu memerlukan perhatian pemerintah pusat gitu kan. Sehingga pemerintah pusat nggak perlu harus melihat semua daerah di Indonesia, tapi cukup mengamati daerah-daerah yang spesial tadi ya. Sehingga pemerintah pusat lebih fokus untuk memperhatikan perbatasan dengan negara-negara tetangga ya. Itu kan perlu perhatian lebih dari pemerintah pusat ya. Yang mana ketika era sentralisasi dulu daerah-daerah tersebut cukup terabaikan. Mengapa? Karena pemerintah pusat perhatiannya di banyak tempat gitu kan, yang tidak fokus di daerah-daerah yang spesial. Oke, itu manfaat yang kesekian. Manfaatnya masih banyak sekali ya. Manfaat desentralisasi masih banyak sekali. Misalnya masih di pendapatnya Semarandinelli tadi, ini berkaitan dengan ya memberi peluang yang lebih besar kepada perwakilan kelompok politik, agama dan seterusnya ya untuk membuat keputusan bangunan yang lebih sulit, yang lebih adil ya mengenai alokasi sumber daya dan investasi pemerintah ya. Ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan ya. Bagaimana pengambilan kebijakan bisa lebih adil kalau sistemnya secara desentralistis ya. Pengambilan kebijakan ya, pembangunan yang lebih adil itu akan lebih adil kalau institusi di tingkat bawah langsung itu yang merumuskan ya, sehingga tidak didominasi oleh elit-elit semata ya. Kemudian manfaat berikutnya desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga swasta daerah. Ya otomatis seperti itu kan ya. Ketika daerah itu diberikan kesempatan dan peluang besar, maka mau tidak mau ya kapasitas pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang terkait di daerah itu akan menjadi besar juga gitu kan, akan lebih besar juga ya. Karena itu konsekuensi dari penambahan kewenangan yang ada di daerah ya. Otomatis daerah kapasitasnya harus diperbesar ya. Berikutnya, efisiensi pemerintah pusat ditingkatkan karena pejabat manajemen pusat tidak menangani tugas rutin yang akan lebih efektif kalau dilakukan ya. Jadi lebih pemerintah pusat lebih bisa efektif dan efisien ya, lebih fokus ya dalam melakukan manajemen kepegawaian terutama ya, manajemen pemerintahannya ya. Mereka hanya menjalankan fungsi-fungsi yang tertentu ya, tidak perlu semua fungsi dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi bisa disampaikan atau diberikan kepada daerah ya, yang memang langsung bisa tepat sasaran. Lanjut, desentralisasi dapat menyediakan suatu sistem yang memungkinkan departemen-departemen dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan koordinasi lebih efektif. Ya. Provinsi, kabupaten kota dapat menyediakan basis wilayah koordinasi bagi program pemerintah. Ya. Jadi desentralisasi akan memberikan kesempatan ya kepada stakeholder terkait untuk bisa mengkoordinasikan lebih efektif. Ya. Katakanlah misalnya saya sebut tadi kabupaten kota yang mengkoordinasikan adalah pemerintah provinsi, ya. Pemerintah provinsi yang mengkoordinasikan ya, pemerintah pusat, gitu kan. Ya, upaya mengkoordinasikan yang lebih efektif di situ. Ya. Struktur pemerintahan yang terdesentralisasi dibutuhkan untuk melembagakan partisipasi warga negara. Ya. Ini kata kuncinya, partisipasi. Ya. Desentralisasi akan memberikan kesempatan ya. Dalam hal ini misalnya otonomi. Ya. Karena daerah otonom itu tentu akan berakibat pada perlunya partisipasi masyarakat, ya, perlunya keterlibatan warga negara. Dalam hal apa? Ya dalam hal berbagai hal gitu kan ya. Kalau kita bicara tentang kebijakan berarti ya partisipasi dalam perumusan kebijakan kah, ya, dalam pelaksanaan kebijakan, implementasi atau dalam hal evaluasi. Ya. Itu yang dibutuhkan desentralisasi sehingga perlu ada partisipasi yang aktif dari ya, terutama atau termasuk di sini adalah perencanaan dan ya implementasinya ya. Perlu ada partisipasi di situ. Ada kesempatan partisipasi yang cukup dari warga negara kepada
atau dalam rangka untuk merumuskan perencanaan atau implementasi. Ya. Ambil contoh misalnya Musrenbang, ya, kita pernah dengar ya, musyawarah perencanaan pembangunan. Ya. Itu kan prinsip partisipasinya sangat kuat gitu kan. Ya. Musrenbang jelas perlu ada partisipasi warga negara dalam hal perencanaan pembangunan. Ya. Desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan oleh lokal yang seringkali tak simpatik terhadap pembangunan nasional. Ya. Desentralisasi akan memungkinkan ya terjadinya pengawasan secara bottom up, ya kan, dari masyarakat, dari elit di tingkat lokal. Ya. Ambil contoh misalnya pengawasan pembangunan itu akan berimplikasi kepada perlunya peran ya, pengawasan dari elit-elit di tingkat lokal, apakah DPRD misalnya, atau pemimpin parpol, atau mungkin pemimpin ormas, ya, itu yang memungkinkan adanya pengawasan secara partisipatif dari bottom up. Ya. Ada kalau misalnya sentralistis itu kan ya, sentralistis itu akan menyulitkan, ya, kalau sentralistis itu akan menyulitkan terjadinya pengawasan dari tingkat lokal. Ya. Karena apa? Ya, Anda bisa bayangkan kalau semua dilakukan oleh institusi di tingkat atas, tentu yang ada di daerah itu akan kesulitan untuk memberikan pengawasan. Ya. Paham ya yang saya sampaikan ya? Halo? Wah, siang-siang sudah lesu. Ayo yang aktif ya. Bisa dengar suara saya kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, saya kira saya ngomong sendiri. Bisa, Pak. Oke, lanjut di sini manfaat digitalisasi, ya. Manfaat yang lain ya. Wah, ini idealnya digitalisasi itu akan mengarahkan administrasi pemerintah menjadi lebih fleksibel ya, inovatif dan kreatif. Itu tataran idealnya ya. Harapannya seperti itu. Ya, pemerintah yang desentralistis itu akan lebih lebih mudah berubah dalam artian lebih mudah menyesuaikan ya, lebih mudah menyesuaikan diri. Kalau dalam istilah paradigma administrasi publik kita kenal apa yang namanya dynamic governance ya, dynamic governance untuk menistirahatkan bahwasanya administrasi publik itu harus dinamis ya dalam merespon persoalan-persoalan di masyarakat, sehingga mau nggak mau institusinya ya itu harus fleksibel ya, inovatif dan kreatif. Kalau itu tidak dipenuhi, maka institusi pemerintah lokal atau pemerintah daerah tidak atau kurang mampu untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dari masyarakat di level lokal. Ya. Kemudian desentralisasi dapat mendorong pemimpin lokal untuk menempatkan pelayanan dan fasilitas ke dalam komunitas secara lebih efektif. Ya. Pelayanan dan fasilitas lebih efektif karena yang lebih tahu untuk memberikan pelayanan itu adalah pemerintah daerah gitu kan ya, pemerintah daerah. Maka jangan heran daerah sekarang dituntut untuk apa yang kita kenal sebagai inovasi pelayanan gitu kan, saling berlomba-lomba antar daerah dalam memberikan inovasi pelayanan dan juga kelengkapan fasilitas sarana prasarana. Ya. Mereka saling berlomba-lomba di situ. Ya. Harapannya masyarakat akan lebih terpenuhi ya pelayanan maupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau ada pemerintah daerah yang tidak responsif dalam hal pelayanan atau fasilitas, ya silakan bagi masyarakat berhak ya untuk menuntut pemerintah daerah gitu kan. Mengapa? Karena pemerintah daerah memang sebenarnya punya kemampuan, punya kewenangan untuk
memenuhi itu semua, gitu kan ya. Artinya daerah itu punya wewenang ya untuk memberikan pelayanan secara maksimal ya. Karena daerah otonomi ya. Bisa memutuskan, bisa mengambil kebijakan atau bisa merumuskan perencanaan termasuk di situ ya. Kemudian ada alasan lain atau manfaat lain adalah desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan persatuan nasional. Ya, ini sangat logis ya. Mengapa seperti itu? Karena apa? Karena di sisi lain sebenarnya desentralisasi itu adalah ingin atau bertujuan untuk menimbulkan harmonisasi ya. Harmonisasi antara daerah satu dengan daerah lain dan juga daerah dengan pemerintah pusat gitu kan. Sehingga daerah-daerah itu salah satunya misalnya salah satunya akan meredam keinginan daerah-daerah tertentu yang ingin misalnya merdeka ya. Jadi kalau ada otonomi daerah itu salah satunya ya kita bisa mengesampingkan salah satu pertimbangannya adalah daerah itu tidak menuntut untuk merdeka ya. Maka tuntutan terwujudnya desentralisasi ya, atau otonomi daerah pada era reformasi tahun 99 ya, itu karena salah satunya pertimbangan untuk meredam tuntutan daerah untuk memisahkan diri dari NKRI gitu kan ya. Itu sebenarnya alasan ideologis atau alasan politis ya. Meskipun salah satunya kemudian akhirnya tetap gitu kan. Mana Timur gitu. Yang kemudian menjadikan negara sendiri menjadi Timur Leste ya. Itu kan muncul kita awal-awal reformasi ya. Di reformasi. Daerah lain sebenarnya juga menuntut yang kurang lebih sama gitu kan ya. Banyak tuntutan mengenai kemerdekaan ya. Yang paling kencang misalnya Aceh ya. Pada saat hampir bersamaan Aceh juga menuntut adanya GAM ya, menuntut adanya Aceh merdeka ya. Demikian juga ada Kalimantan ya, yang merasa diperlakukan tidak adil, mereka menuntut untuk melepaskan diri dari Indonesia gitu kan. Solusinya apa? Solusinya adalah muncullah kebijakan otonomi daerah ya, muncullah kebijakan desentralisasi ini di Indonesia pada era awal reformasi tahun 99 ketika muncul Undang-Undang Nomor tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Itu adalah cikal bakal perubahan sistem ya sentralistis Indonesia menuju sistem yang sentralistis. Kemudian manfaat terakhir adalah desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan pemerintah pusat dan daerah dengan lokal dengan biaya rendah ya. Pelayanan atau pemberian jasa, penyediaan jasa itu akan lebih efisien, lebih murah ketika itu didelegasikan ke daerah, ya, dan bisa lebih murah karena lebih dekat dengan objek yang dilayani. Itu saya kira manfaat desentralisasi dari satu referensi ya. Dari referensi lain saya yakin ada juga yang menyebutkan manfaat-manfaat desentralisasi. Tapi saya kira tidak jauh beda gitu kan, tidak jauh beda manfaat-manfaat yang dimunculkan desentralisasi. Yang pada intinya ada cukup banyak manfaat desentralisasi ya yang bisa diperoleh dari sistem tersebut. Ya. Nah pertanyaannya kemudian adalah mengapa manfaat ini ya belum semua itu bisa dinikmati secara baik ya, atau belum bisa diwujudkan secara baik. Nah, ini kan pertanyaan menarik gitu kan ya. Mengapa ada desentralisasi atau mengapa manfaat dari otonomi daerah ini belum bisa diwujudkan secara optimal? Persoalan apa gitu kan? Ini kan pertanyaan yang sebenarnya cukup kritis saya kira ya, yang bisa mungkin
bisa kita diskusikan, bisa kita jawab ya. Mengapa bisa terjadi semacam itu gitu kan? Mengapa manfaat ideal dari desentralisasi tadi belum optimal bisa diwujudkan gitu kan? Ada persoalan apa ya? Oke, saya kira itu pertanyaan penutup saya ya. Sebelum pertemuan ini saya tutup secara langsung ya, secara sinkronus perkuliahan ini kita tutup. Saya ingin mendengar pendapat dari Anda itu. Mengapa manfaat desentralisasi tadi beberapa di antaranya belum optimal kita wujudkan gitu kan? Mengapa? Ada masalah apa ini? Silakan kalau ada yang mau mencoba menjawab. Halo, Pak. Ya, siapa ini? Mbak Vivi. Ya, silakan. Ya, menurut saya dari beberapa berita yang beberapa tahun ini gitu, banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi gitu loh, Pak. Halo, Mbak Vivi. Halo. Orangnya agak hilang. Kurang Gimana kepala daerah yang terjerat mana? kasus korupsi. Iya, kemudian logikanya apa? Atau keterkaitannya apa dengan ketercapaian dari manfaat desentralisasi tadi? Ada persoalan apa di situ? Ya, jadi tujuan-tujuan buat membangun daerahnya itu terhambat karena Ya. itu. Artinya ada apa? Artinya apa? Ketika ada kasus ya, ada kasus atau ada fenomena penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah, itu sebenarnya ada apa gitu kan? Apa yang tidak benar? Atau apa yang belum benar? Ya, pejabat yang memerintah berarti kenapa, Mbak Ina? Oke, kalau Anda singgung hal yang negatif, berarti yang hal negatif apa, Mbak? Manfaat negatifnya apa? Ya, kita sebut manfaat ya. Adakah manfaat? Ada nggak manfaat negatif dari desentralisasi? Mengapa itu disebut negatif, Mbak? Mbak Ina, mengapa sebagai hal yang negatif ketika berkurangnya pihak yang ada di pusat? Mengapa itu Anda sebut sebagai hal yang negatif? Ya, ya. Nah, berarti saya ulangi lagi. Berarti yang negatif, manfaat negatif dari otonomi daerah atau desentralisasi apa, Mbak? Ada nggak? Ya, positif kan? Ya, maka kalau kita bicara tentang manfaat kan berarti kan sesuatu yang positif gitu kan ya.
Nah, pertanyaan saya kemudian, mengapa manfaat yang positif tadi itu belum terwujud gitu kan ya, atau beberapa di antaranya belum terwujud ya. Yang terjadi adalah kemudian, tujuan pemerintahan menjadi, berkebalikan gitu kan. Misalnya, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera misalnya ya, apakah itu sudah maksimal dijalankan di masyarakat gitu kan? Apakah kemudian ya, partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan di daerah, apakah, sudah maksimal gitu kan? Ambil contoh misalnya kemarin ya, habis pilkada kan, ini kira contoh yang aktual gitu kan. Pilkada kan saya sebut itu sebagai apa, upaya perwujudan hak-hak politik kan, sentralisasi politik yang paling tampak gitu kan. Atau desentralisasi politik yang paling tampak salah satunya adalah melalui pemilihan kepala daerah langsung gitu kan. Di mana di situ ada partisipasi publik yang besar ya. Dalam sistem desentralisasi, partisipasi salah satunya yang akan terlihat itu adalah dalam rangka pemilihan kepala daerah. Namun pertanyaannya ya, apakah pilkada itu ya, pilkada yang berjalan selama ini itu sudah cukup memberikan ya ruang kepada masyarakat dalam berpartisipasi gitu kan pertanyaannya ya. Eh, Kalau ya, jawabannya saya jawab sendiri aja gitu kan. Kalau partisipasi yang kita maknai di sini itu adalah, kehadiran masyarakat di TPS, saya kira, kita bisa menjawab, cukup tinggi gitu kan ya partisipasi masyarakat. Tapi apakah ketika, yang kita persoalkan adalah kualitas dari partisipasi masyarakat tadi, nah ini yang baru kita bisa jawab, belum tentu tinggi gitu kan ya. Terbukti dari apa? Terbukti dari, saya kira masih cukup banyak masyarakat kita ya, dalam, berpartisipasi dalam pilkada itu dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya subjektif itu kan ya. Misalnya melalui money politik, melalui, tekanan-tekanan ya, dan lain sebagainya ya. Sehingga partisipasi yang muncul itu bukan partisipasi ideal yang diharapkan, tapi adalah partisipasi semu ya. Ini contoh manfaat dari desentralisasi belum sepenuhnya diwujudkan gitu kan. Jadi untuk menyingkat waktu ya, jadi masih itu belum beberapa di antaranya belum bisa diwujudkan ya. Ya, ada banyak faktor gitu kan, ada banyak sebab ya. Ada banyak persoalan ya. Salah satunya adalah ternyata ya pemberdayaan yang diharapkan dari otonomi daerah itu belum memberdayakan stakeholder yang ada di daerah gitu kan ya, terutama masyarakat ya kan ya. Tapi yang berdaya itu baru elit-elit semata gitu kan ya, elit-elit politik terutama ya. Sehingga masyarakat yang diharapkan ikut berdaya dalam pelaksanaan otonomi daerah ya, itu hakikatnya belum terbentuk ya. Sehingga apa? Sehingga ketika yang berdaya itu masih sebatas elit-elit semata, yang terjadi apa? Yang terjadi yaitu tadi misalnya partisipasi masyarakat itu belum optimal ya. Kemudian masih terjadi pengawasan yang belum optimal. Dampaknya apa? Dampaknya misalnya masih adanya penyalahgunaan elit, ya misalnya seperti itu. Karena apa? Karena elitnya memiliki power yang demikian besar. Sementara di sisi power di masyarakat itu belum berkembang dengan baik. Ya. Itu implikasi-implikasi yang kemudian menghasilkan mengapa manfaat desentralisasi itu belum bisa terwujud secara optimal. Ya. Selain faktor lain ya, misalnya berkaitan dengan kompetensi dari SDM sendiri ya, SDM masyarakat maupun SDM di pemerintahan ya. Di mana ketika keterbatasan SDM ya, keterbatasan kemampuan SDM, maka yang terjadi adalah ya pelaksanaan ya, atau implementasi yang tidak optimal juga gitu kan. Ya, dalam hal apa? Yang dalam berbagai hal gitu kan ya. Ketika kompetensi kurang kan berarti kan kemampuan untuk menjalankan organisasi kan berarti juga tidak optimal gitu kan.
Yang lain apa? Yang lain misalnya juga faktor mengenai sumber daya, ya sumber daya keuangan, daya anggaran. Mengapa seperti itu? Ya karena harus kita akui bahwasanya tidak sedikit daerah yang memang tidak memiliki sumber daya anggaran yang memadai, ya. Termasuk sumber daya alam misalnya, ya. Hubungan ekonomi juga belum memadai. Sumber daya ekonomi itu misalnya apa? Tingkat perdagangan atau tingkat industri, ya, itu yang tidak mendukung. Itu kan berarti sumber daya ekonomi, ya. Daerah-daerah, banyak daerah yang tidak memiliki dukungan semacam itu, ya. Sehingga apa? Sehingga juga tadi otonomi daerah atau desentralisasi menjadi belum optimal. Ini kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, yang ada di daerah. Selain juga permasalahan lain, ya, saya kira masih cukup banyak kalau kita identifikasi satu persatu, ya. Itu yang menyebabkan apa? Desentralisasi, ya, yang secara teoritis manfaatnya saya sebutkan tadi, ya. Jadi yang saya sebutkan tadi kan itu kan secara teoritis, ya, secara konseptual. Belum tentu secara praktis itu kemudian bisa terwujud secara optimal, gitu kan. Kita saat ini ada beberapa di antaranya belum optimal. Karena apa? Ya karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada beberapa persoalan yang belum bisa, atau yang ada persoalan yang dimiliki oleh daerah terutama, ya. Oke, saya kira sementara itu dulu, ya, cukup, ya, untuk pertemuan langsung kita ini, ya, Google Meet. Oke, saya kira kalau masih ada pertanyaan silakan disampaikan di WA Group, ya. Tapi untuk secara langsung kita cukupkan dulu. Selamat sore, ya, sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda bisa keluar dari kelas ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih.